Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Gus Miftah yang ngamuk difitnah nyogok pesantren demi kampanye, peringatan bakal lapor ke polisi begitu kan. Ya ini klarifikasi dari salah satu channel YouTube begitu kan, yang menduga bahwa Gus Miftah dianggap nyogok ya, keliling ke pesantren-pesantren katanya nyogok di situ begitu dalam video itu begitu. Padahal dalam berita yang asli begitu kan ya, Gus Miftah sowan kepada Ibu Hovifah di situ begitu kan ya, hanya sowan bukan dalam tanda kutip ada sogok menyogok seperti itu, tidak ada di situ. Karena memang katanya begitu kan ya, dalam video-video itu dimunculkan ya uang-uang yang begitu banyak begitu, yang lagi viral begitu kan ya, katanya 1 miliar dan sebagainya begitu kan, di situ viral begitu kan. Pada akhirnya dikaitkan dengan Gus Miftah ini begitu, dia memberikan klarifikasi ya bahwa tidak ada dalam hal itu begitu, bahkan ya Gus Miftah dianggap fitnah begitu kan. Jadi artinya apa? Saya meluruskan bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan ya, dari beberapa tim kampanye begitu kan ya, banyak muncul saling fitnah sana sini ya, tidak hanya mungkin dari pendukung yang lain begitu kan ya, karena pada kenyataannya adalah masyarakat melihat bahwa apa sih sebenarnya yang terjadi begitu kan. Tapi pada kenyataannya ya, bahkan ya dalam beberapa Instagram di akun Gus Miftah ya, harus orang-orang itu harus memberikan klarifikasi. Kalau nggak salah di channel YouTube Indonesiana apa begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bagaimana kemarin, wajar dong ya sebagai tim sukses itu misalnya begitu keliling kemana-mana begitu kan. Lantas Gus Miftah mungkin ya merasa difitnah dan sebagainya, pada akhirnya apa yang terjadi begitu kan? Orang itu begitu dalam video, dalam narasi-narasi video di dalamnya kacau ya. Kenapa ya Gus kok seperti itu dalam videonya begitu kan? Tetapi ya dari beberapa video lagi yang kemudian komentar begitu kan ya, dan viral ya. Di sini begitu kelihatan Gus Miftah Swan begitu kan, nggak tahu ini kemana begitu kan, dan pada intinya adalah apakah kita percaya terhadap ini begitu kan. Lihat saja ini di Jogja ya, kabarnya disangoni amplop 500.000 per kiai ya, wallahualam saya tidak tahu dalam hal ini, tapi saya katakan sejak awal karena memang uang dari Prabowo ini begitu memang banyak di situ begitu. Kasihan ya Pak Blangkon ya, mundara mandir ya kesana kemari, kemarin dibilikin amplop kagak laku ya. Jangan samakan orang di luar sana standar ama badannya sendiri. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen ya. Jadi saya kira begini, artinya kalau kita demokrasi begitu kan hanya dijadikan sebagai alat untuk memenangkan salah satu calon begitu kan, dengan adanya suap menyuap, saya kira ada kekacauan yang sangat luar biasa. Kita harus memberikan edukasi kepada siapapun begitu kan. Justru ya para ulama, para kiai yang ikut berpolitik masuk di 01, 02 dan 03 itu sebagai pencerah di situ begitu kan. Itu sangat baik bagi kita begitu kan ya, sebagai kontrol para oligarki. Tapi kita itu melihat bahwa para kiai, para gus itu terjebak di situ, dan pada akhirnya apa yang terjadi ya, kampanye, pengajian dijadikan kampanye dan sebagainya begitu kan ya, tidak melakukan secara substansi bahwa ya bagaimana penyebaran agama ya, etika dan sebagainya begitu kan. Itulah yang kita lihat hari ini. Bagaimana dengan ya kasus yang selama ini muncul begitu dengan narasi-narasi di video itu begitu. Saya kira ada kekacauan yang sangat luar biasa untuk memberikan narasi. Dalam artian bahwa ya kita lihat saja konteksnya apa begitu kan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu kan. Ya saling fitnah sana sini, ini kan mencidrai demokrasi begitu kan. Mencidrai demokrasi, bagaimana fitnah-fitnah yang ada selama ini begitu kan. Ya di era-era politik yang muncul pasti seperti itu begitu kan. Muncul fitnahan-fitnahan apa dan sebagainya begitu. Ini Gus Miftah ya ngamuk difitnah nyogok pesantren demi kampanye, peringatan bakal lapor ke polisi. Mari kita baca. Di tengah masa kampanye para calon presiden, capres, calon wakil presiden ya, berbagai pemberitaan ya bermunculan baik menyangkut hal-hal positif maupun negatif.
Bahkan ya salah satunya ini hal ini tidak hanya mengarah pada ketiga pasangan capres ya dan cawapres, tetapi juga kepada pendukungnya yang ikut menyukseskan kemenangan mereka di pemilu mendatang. Bahkan salah satu yang menjadi sasaran fitnah adalah Gus Miftah ya. Bahkan salah satunya katanya sebagai pendukung capres-cawapres nomor urut 2, Gus Miftah ya juga gencar melakukan kampanye kepada beberapa pihak untuk mendukung kemenangan mereka. Bahkan ya tetapi baru-baru ini sebuah akun YouTube ya membuat narasi yang negatif tentang Gus Miftah. Akun YouTube itu mengunggah video ya tentang berita Gus Miftah menemui Hovifah. Bahkan tetapi narasi yang diciptakan seolah Gus Miftah telah memberikan uang sogokan kepada para santri di salah satu pondok pesantren supaya mereka memberikan suara untuk Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Benarkah seperti itu begitu? Nah, inilah muncul begitu di situ begitu narasi-narasi yang mengatakan wah, ini kacau katanya begitu kan. Ini kacau katanya begitu ya. Tetapi kalau saya melihat dari narasi itu hanya menampilkan video-video yang kemudian begitu kan, ya video itu kan ada yang viral kemarin terkait dengan adanya uang banyak di depan para kiai begitu, di depan kiai begitu kan. Jadi itu banyak, lalu kemudian diasumsikan apakah kaitannya itu nyogok-menyogok terhadap itu begitu kan. Lalu kemudian dituding ya bahwa Gus Miftah dianggap nyogok kepada pesantren-pesantren begitu kan untuk mendukung Prabowo di situ. Pada kenyataannya begitu kan, dari klarifikasi dari Gus Miftah itu tidak seperti itu, katanya begitu ya. Dia merasa difitnah dan sebagainya dan pada akhirnya ya dia menempuh jalur hukum itu begitu. Maka disinilah yang kemudian di dalam narasi-narasi itu wah ini banyak begitu kan. Ini Miftah tertangkap basah diduga mau nyogok ke pesantren agar dukung Capres 02. Amplop dikembalikan ya, bunyi judul dalam konten dikutip ya Rabu 20 Desember 2023. Konten YouTube tersebut lantas diketahui oleh Gus Miftah secara langsung, maka lewat unggahan di Instagram Gus Miftah memberikan peringatan keras kepada pemilik akun YouTube itu karena sudah menyebarkan fitnah ya. Ini dalam video-video itu begitu kan ya, disangkut pautkan dengan ini, dengan adanya uang seperti ini katanya ya. Bahkan ya Cak Kirun di situ begitu kan ya, Gus Miftah ke Cak Kirun ya karena memang ada amplop tebal di situ. Saya nggak tahu isinya apa, tapi yang pasti begitu kan, yang pasti itu ada amplop begitu kan. Saya tidak tahu apa isinya, tapi yang jelas dalam narasi-narasi ini ya seolah-olah dibuatkan narasi begitu kan ya. Wajar kalau ya Gus Miftah disebut mengatakan wah merasa difitnah dan sebagainya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah bahwa wah dalam dunia politik hari ini bersih saja yang sana menyudutkan, yang sini menyudutkan, yang sana menyudutkan dan sebagainya. Pada akhirnya demokrasi kita, edukasi kita begitu kan semakin lemah di situ begitu. Saya melihat dari konten-konten sebelumnya melihat bahwa wah kalau seperti ini saling serang kan gimana begitu kan. Bahkan Gus Miftah masih menunggu niat baik dari pemilik akun YouTube itu untuk meminta maaf dan menghapus ya video hoax itu. Apabila tak ada respon dari pemilik akun, maka Gus Miftah tak segan melaporkan ke pihak yang berwajib. Bahkan untuk ya Anda akun YouTube ya Indonesiana News TV ya ini Indonesiana News TV, fitnah Anda sudah keterlaluan dan melampaui batas. Saya tunggu niat baiknya atau dengan terpaksa saya menempuh jalur hukum, tulis Gus Miftah di situ. Tokoh Ahmad dari Jawa Timur yang mengunggah tangkapan layar dari video yang dimaksud entah apa tujuan untuk memiliki akun yang mungkin yang menjatuhkan nama baik Gus Miftah dan pasangan capres nomor 2, tetapi Gus Miftah tak segan membawa masalah fitnah ke ranah hukum ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi begitu, lihat saja ya kalau hanya melakukan hal seperti itu begitu tidak memberikan edukasi, saya rasa harus ada namanya klarifikasi terlebih dahulu begitu kan. Dilihat saja di konten-konten sebelumnya bahwa apakah ini sebuah realitas atau tidak begitu kan. Jelas mereka ada dugaan-dugaan bagaimana untuk memframing ke yang hoax begitu kan ya. Jadi saya kira perdebatan-perdebatan sekarang ini bolehlah berdebat sekencang mungkin begitu kan. Tapi pada kenyataannya ya kita lihat asumsi orang yang kemudian apakah ini salah atau benar begitu. Apakah lagi ini hoax atau tidak. Tapi yang jelas bagaimana mungkin begitu narasi-narasi dalam video itu dikaitkan dengan Miftah. Itu pertanyaan penting begitu kan. Jadi artinya apa? Mungkin ini adalah fitnah belaka. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.